Manajemen Kandang Ternak Domba dan Kambing. Abdul Syukur tahun 2016 dalam bukunya 99% Gagal Beternak Kambing menjelaskan mengenai syarat kandang kambing yang baik. Yang pertama yaitu kandang haruslah kering dan letaknya yang tinggi. Jarak kandang dengan sumber air kurang lebih 10 meter. Mendapatkan sinar matahari yang cukup dan udara yang bersih. Hewan terlindungi dari hembusan angin langsung, tersedia tempat pakan dan minum, dan menggunakan bahan bangunan yang kuat dan murah. Berikut adalah tipe-tipe kandang. Yang pertama yaitu tipe kandang panggung. Menurutnya, tipe kandang panggung itu berjarak 50 sampai dengan 80 cm dari permukaan tanah. Tipe kandang ini sangat cocok digunakan untuk tipe kandang yang beternak. Namun konstruksinya haruslah tepat. Jika tidak tepat, maka bisa jadi kambing akan terperosok dan kambing bisa jatuh, serta mengakibatkan kerugian bagi peternak itu sendiri. Dan berikut kami tampilkan tabel tentang ukuran kandang yang sesuai dengan status ternak. Jadi setiap ternak memiliki kriteria tersendiri untuk kandangnya. Jadi panjang dan lebarnya sendiri-sendiri. Dan berikutnya ada kandang tradisional, kandang permanen, dan kandang besi. Kandang besi ini cukup mahal, namun memiliki tingkat keamanan yang bagus dan biasanya digunakan oleh para peternak dengan skala yang cukup besar. Manajemen pakan ternak domba dan kambing. Purbawati tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Usaha Pengemukan Domba menyatakan bahwa manajemen pemberian pakan yang tepat akan menentukan keberhasilan usaha ternak domba. Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi domba. Nutrisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi energi, protein, mineral, garam, vitamin, serat, dan air. Pakan berfungsi untuk menunjang pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan ternak. Jenis pakan yang diberikan pada domba ada dua macam, yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat yang diberikan secara terpisah serta pakan komplit. Pemberian hijauan dan pakan konsentrat yang diberikan secara terpisah perlu diatur waktunya. Dalam video tersebut, hijauan dan konsentrat tidak diberikan secara bersamaan karena akan berpengaruh terhadap kecernaan pakan. Hijauan segar terdiri dari daun-daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman biji-bijian atau jenis kacang-kacangan. Rumput-rumputan merupakan hijauan segar yang sangat disukai ternak dan mudah diperoleh. Hijauan segar umumnya dapat berupa rumput gajah, rumput benggala, rumput staria, rumput brachiaria, dan rumput lapang yang tumbuh secara liar. Jerami atau hijauan kering termasuk dalam kelompok ini adalah semua jenis jerami kering dari pakan ternak yang sudah dipotong dan dikeringkan. Silase merupakan awetan hijauan pakan setelah mengalami proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Konsentrat atau pakan penguat terdiri dari biji-bijian yang digiling halus seperti jagung, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dedak, dan bekatul. Dalam video tersebut, pemberian konsentrat atau pakan komplit dimulai dari jumlah yang sedikit, sedangkan pakan berserat diberikan dalam jumlah yang banyak. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan domba dalam mengonsumsi pakan. Pemberian konsentrat atau pakan komplit pada ternak yang belum pernah diberi konsentrat harus dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Tujuannya agar mikroorganisme rumen dapat menyesuaikan pakan tersebut sehingga akan meminimalkan terjadinya gangguan pencernaan. Pemberian konsentrat secara bertahap yaitu memberikan sedikit hijauan sekitar 30 menit sampai 60 menit sebelum waktu pemberian konsentrat dan diberikan pada pagi hari dan sore hari. Dalam video tersebut, pemberian pakan konsentrat diberikan dengan cara sedikit basah atau dengan dicampurkan dengan sedikit air. Manajemen kesehatan ternak domba. Menurut Sudarmono dan Bambang tahun 2011, dalam bukunya yang berjudul Beternak Domba, menyatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan usaha ternak domba. Pengertian dari kesehatan ternak yaitu
suatu kondisi tubuh ternak dengan seluruh sel yang menyusunnya dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Tujuan dari manajemen kesehatan ternak domba antara lain yaitu agar tercapainya kesehatan domba dengan produktivitas yang diinginkan, serta mengurangi pengeluaran dalam pemeliharaan. Dalam video tersebut, manajemen kesehatan ternak domba yang dilakukan antara lain yaitu sanitasi kandang, mencukur bulu domba, memandikan domba, dan lain-lain. Dalam manajemen kesehatan ternak domba, sanitasi sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan ternak. Menurut Winarno dan Budi pada tahun 2019 dalam bukunya yang berjudul Transportasi Laut Ternak Hidup Kambing dan Domba, menyatakan bahwa sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan berpindahnya bibit penyakit yang menyerang ternak. Untuk sanitasi kandang, keadaan kandang harus tetap bersih, kering, dan terkena sinar matahari langsung. Karena itu, jangan lupa untuk membuang kotoran dan sisa pakan yang berada di kolong kandang secara berkala. Penggunaan antiseptik dan desinfektan juga akan sangat efektif dan baik apabila digunakan dalam program sanitasi. Menurut Mulyono tahun 2011 dalam bukunya yang berjudul Teknik Pembibitan Kambing dan Domba, menyatakan bahwa terdapat beberapa penyakit yang biasa menyerang kambing dan domba, diantaranya yaitu penyakit parasit seperti kudis, kutu, dan cacingan, penyakit bakterial seperti antraks, cacar mulut, dan busuk kuku, penyakit virus, dan penyakit lain seperti keracunan sianida, kembung perut, dan gugur kandungan. Untuk mencegah timbulnya suatu organisme penyebab penyakit pada ternak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu sanitasi kandang yang baik, benar, dan teratur, karantina terhadap ternak baru, bila perlu afkir ternak yang sakit-sakitan, diagnosa dini terhadap gejala penyakit, serta vaksinasi secara teratur dan pemberian obat cacing pada ternak. Menurut Apri tahun 2009, dalam bukunya yang berjudul Petunjuk Praktis Pengemukan Domba, Kambing, dan Sapi Potong, menyatakan bahwa vaksinasi adalah pemberian antigen pada ternak untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan antibodi khusus terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan protozoa. Seperti dalam video tersebut, vaksinasi dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh domba. Pemberian vaksin dilakukan setiap 6 bulan sekali dan mulai dilakukan pada anak domba yang telah berusia 1 bulan. Selanjutnya diulangi pada usia 2-3 bulan. Namun, apabila ternak sudah mengalami suatu gejala penyakit, maka harus segera dimusnahkan agar tidak menular. Menurut Handayanta tahun 2016 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Ternak Potong, menyatakan bahwa penanganan pada ternak yang telah terindikasi suatu penyakit dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit, mengisolasi ternak yang terserang penyakit agar tidak menyebar ke ternak yang lain, melakukan pengobatan sesuai dengan gejala penyakit yang ditimbulkan oleh ternak tersebut, pemberian pakan dengan nutrien sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari bahaya yang berupa racun atau pengganggu pencernaan, pola breeding, seleksi, dan perkawinan terarah, serta pelaksanaan manajemen yang benar. Menurut Zainuddin et al. Tahun 2000, kambing betina akan memasuki pubertas di usia 5-7 bulan. Siklus estrus yang normal berlangsung selama 21 hari, namun hal ini dapat berubah sesuai dengan bangsa dan jenis ternak kambing, serta efek stres dari lingkungan. Durasi estrus kambing berkisar antara 24-48 jam. Pada estrus, kambing betina akan menunjukkan tanda-tanda gelisah seperti ekor dikibas-kibaskan atau digoyang-goyangkan, kemudian berusaha mendekati kambing jantan, vulva bengkak dan berwarna kemerahan. Pada video tersebut ada seekor kambing betina yang sedang mengalami estrus dan itu sudah sesuai dengan pendapat Zainuddin et al. Tahun 2000 bahwa tanda-tanda estrus adalah ekor yang dikibas-kibaskan, vulva bengkak dan berwarna kemerahan, serta kambing tersebut mengalami gelisah dan tidak pergi saat dinaiki oleh kambing jantan.
Manajemen limbah ternak kambing dan domba di sini sudah dikelola sedemikian rupa untuk nantinya dikelola. Urin domba diolah dengan cara difermentasi untuk dijadikan obat hama tanaman, dan fesesnya juga diolah sebagai pupuk dasar atau kompos untuk tanaman. Saat domba mengeluarkan urin langsung mengalir menuju lubang yang nantinya akan tertampung dalam bak penampungan yang ada di satu tempat. Menurut Sari 2015 menyatakan bahwa limbah ternak yang berpotensi sebagai sumber pupuk organik adalah ternak kambing dan domba. Limbah ternak kambing berupa feses dan urin mengandung kalium relatif lebih tinggi dari limbah ternak yang lain. Feses kambing mengandung N dan K 2 kali lebih besar daripada kotoran sapi. Feses kambing mengandung P lebih tinggi daripada urin. Selain itu, dalam urin kambing juga mengandung hormon alami golongan IAA, giberelin, dan sitokinin lebih tinggi daripada urin ternak lain. Limbah kambing diolah menjadi pupuk organik cair untuk mengurangi limbah dan mengurangi biaya produksi pertanian akibat pembelian pupuk anorganik pabrik. Pupuk organik cair lebih mudah dimanfaatkan oleh tanaman karena unsur-unsur sudah terurai dan jumlah tidak terlalu banyak sehingga manfaatnya lebih cepat terasa. Pemanfaatan limbah kambing menjadi pupuk organik cair ditambah gula merah, bekatol, air kelapa, air sumur, dan bioaktivator kemudian didekomposisi sehingga kandungan limbah terurai. Dan ini adalah tempat penampungan urin domba yang siap untuk diolah menjadi obat. Dan di sebelahnya ada karung-karung yang berisi feses domba yang juga nanti sudah siap untuk diolah menjadi pupuk organik untuk obat tanaman. Kemudian di sebelah sini ada drum-drum berisi urin domba yang sudah diolah menjadi pupuk cair dengan campuran air kelapa dan sabut kelapa. Nah, kurang lebih seperti itu manajemen limbah ternak kambing dan domba yang nanti diolah kembali menjadi pupuk cair dan organik. Fungsi dari manajemen limbah ternak adalah untuk mengurangi dampak pencemaran dari limbah dan untuk pengolahan serta pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang berguna seperti pupuk dan obat untuk tanaman. Menurut Sihombing tahun 2011, limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan sebagainya.